Bismillahirrahmanirrahim. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar-kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak jualan, dia mangkal jualan makanan-makanan tuh. Kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia, datang, "Man, lo dagang?" "Iya beb." "Bungkus semuanya man, bawa ke rumah." "Iya beb." Dibungkus semuanya, nggak komplit, hampir setiap malam. Jadi baru buka, jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Sian tuh, orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang." Kenapa? Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliatin tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Si Abah tadi mengatakan, tolong kepada muridnya, ambil itu tongkat daripada Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Kemudian itu tongkat diambil, serahkan kepada Syekh ini sebagai cucu daripada Sayyidina Ali, dan kita semua harus ngaji kepada keluarga Sayyidina Ali kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar daripada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah." Itu bajunya Habib Rahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara zikir Allah, 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 Allah dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya jalan tak 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 tak, dikira sama di si tasbih masih dipakai. Syekh Sultana itu adalah istrinya Al Habib Abdurrahman As-Segaf. Sebagian riwayat dikatakan cuman dinikahi tapi nggak dikumpuli. Cuman dinikahi tapi nggak dikumpuli. Kata Habib Abdurrahman As-Segaf, kalau nggak salah beliau mengatakan, "Anti zaujati fil jannah." Kau akan jadi istriku nanti di surga. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Diperintahkan untuk datang ke Gresik. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini diperintahkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf untuk mandi di kamar mandi yang khusus. Kemudian setelah Habib Saleh ini mandi, beliau ini dipakai jubah, imamah dan sorban, di mana sorban itu Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdatan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Tahun 70 tahun digali sudah. Saya ini ketika digali kuburannya, beliau Al Habib Musyayya duduk di kuburannya, duduk baca Quran, digali. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cak mau ngomong. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu nggak panjang umur. Akhirnya didesak sama istrinya, cerita. Bukan gali kuburan. Ketika digali, nggak taunya Habib sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita, nggak sampai seminggu mati. Perjalanan itu hafal Abu ya, nggak ada nafas sama sekali, sampai 10 menit atau 15 menit pada saat itu. Abu ya siuman. Ketika siuman itu kembali lagi tanya kepada Habib Ali sama Mukarramah,
dengar sesuatu tadi ya. Nah, katanya Mukarram, iya. Apa yang didengarnya? Zikir yang biasa kalian baca itu. Anda dengar gitu? Iya, tadi Rasulullah hadir katanya. Sama Habibullah Haddad, sama Aulia banyak. Kemudian dia mau membawa aku ikut serta bersama mereka. Maka aku katakan, Waladi Zain belum datang sebagai penggantinya. Kasih waktu aku dulu. Akhirnya apa? Diiyakan oleh Nabi SAW. Sehingga beliau katakan kepada kami, itu 97 ya, 99 beliau meninggal. Abi ini hidup dengan umurnya orang. Selalu beliau katakan begitu. Ya mungkin ada yang menghibahkan dan sebagainya. Pada saat Habib Saleh ini haji, istri Habib Saleh menerima tawaran untuk rumah Habib Saleh supaya dibangun. Habib Saleh begitu datang dari haji, dilihat rumah ini sudah berubah, persis ini tempat tidak berubah. Habib Saleh bangga melihat, Masya Allah. Ditanya, loh ini kok lain Habib? Pertama antum tidak senang, kok sekarang ini lain Habib? Kata Habib Saleh, iya, aku di Mekah diberi kabar oleh Rasulullah, ya Saleh, rumahmu dibangun. Aku senang, karena Rasulullah senang, maka aku pun senang. Naik perahu, nyampe tengah laut, ombak keras. Ombak. Ketika ombak keras, orang alim mengatakan, uskun, jangan ada ombak, diem. Langsung lautnya itu nggak lagi ombak. Tenang. Sampai ada ikan kecil. Ikan kecil ngomong sama Imam Ibnu Arabi, hebat kamu Imam, cuman teriak seperti itu, ini ombak langsung diem. Habib Saleh menetap di Lumajang dan pindah ke Tanggul. Semua itu atas perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Habib Saleh ini tidak bergerak apapun kecuali perintah dari Rasulullah. Sampai-sampai rumah ini dulu yang saya pernah baca di biografi Habib Saleh, terbuat dari bambu, tidak mau dibangun. Kata Habib Saleh, Rasulullah ini setiap hari datang kepadaku. Yang aku takutkan rumahku bagus, Rasulullah tidak datang lagi. Ikan ini mengatakan bahwasanya kamu mengatakan lautan dari ilmu. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang lelaki kalau jalan di tengah jalan, di situ dia ini musikha. Musikha itu dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ada orang jalan kepleset, mungkin ketepaan kena tongkat ajaib, yang satu jadi batu akik, yang satu jadi juko, jadi ikan. Yang anak mau tanya, ya, ente mau tanya apa? Najis enggak? Bukan. Anak mau tanya, hukumnya istrinya yang di rumah itu ya apa? Apa dia ini iddah atau ya apa? Hukumnya ya apa? Bingung Imam Ibnu Arabi. Gak ono nang kitab ini. Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki Habib Ahmad dugi bandara, pesawat niku mun ngeten. Sret. Ahmad As-Segaf ora wali, pesawate rak balik. Subhanallah Pak, saksi nih kata Pak. Pesawat niku mundur Pak. Pesawatnya subhanallah mundur malih. Pilotnya niku bingung. Sedaya niku sing bagian radar, bagian teng pundi niku lah ora mboten paham. Niku do bingung Pak. Abu Bakar itu waktu masuk Aden ditantang. Kalau engkau benar orang soleh wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Abu Bakar itu terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhala Aden. Wahai langit turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk Aden. Karamahnya itu hebatnya. Seren. Dia nulis wasiat minta dimandiin jenazah sama orang kaya raya. Pas dibaca wasiatnya bingung orang kaya. Ini orang kaya kagak ngaji, kagak apa, gimana mandiin jenazah? Oh tanya-tanya, teliti-teliti. Abu Bakar punya urusan apa waktu dipersiapkan jenazahnya? Abu Bakar punya utang sama satu orang. Berapa? 50.000. Oh saya baru tahu, kata dia. Jadi makna dari wasiatnya Abu Bakar mandiin jenazah
bukan mandiin jenazah secara nampak, tapi mandiin jenazah, mandiin utangnya, bayarin. Muhammad Mauladawi mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Diri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus, jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Mauladawi, ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus, kemudian turun, cukup yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali, masuk ke kota Tarim, yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti, agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan. Subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.